Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tessa Amanda dengan NPM 2151020295. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab pembelajaran Al-Quran, yaitu studi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Qiraatul Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan Islam sebagai agama yang universal dan abadi, memberikan pedoman hidup bagi manusia menuju kebahagiaan hidup lahir dan batin, serta dunia akhirat. Kebahagiaan hidup manusia itulah yang menjadikan sasaran hidup manusia yang pencapaiannya sangat bergantung pada proses pendidikan. Agama Islam yang mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntut umat manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Dapat diketahui dasar-dasar dan perundang-undangannya melalui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dan mata air yang memancarkan ajaran Islam. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak, dan perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli dalam ayat-ayat Al-Quran. Lalu, selanjutnya, Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Telah dijelaskan dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mengandung pokok-pokok akidah keagamaan, keutamaan akhlak, dan prinsip-prinsip umum hukum perbuatan. Jadi di dalam Al-Quran, mengandung beberapa pokok yang mengatur tentang kehidupan manusia, terutama mengenai adab. Sebagai manusia, tidak hanya mengutamakan hablum minal anas, tetapi hablum minallah-nya harus tetap terjaga. Salah satu cara mendekatkan diri dengan Allah adalah memahami kalamnya, yaitu Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap urusan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah memiliki Iqra sebagai kalimat pertama yang Dia turunkan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa permulaan membangun umat ini adalah dengan ilmu. Dan salah satu metode yang dituntunkan oleh Allah untuk memperoleh ilmu adalah dengan membaca. Tentu bacaan yang baik dan bermanfaat. Lalu menurut Wahyudi dan Wahid, Al-Quran memiliki banyak fadilah yang tidak terhingga, sehingga Al-Quran bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Di antara keutamaannya itu, yang pertama, Al-Quran memberi syafaat bagi penjaganya. Yang kedua, dibolehkan iri kepada penghafal Al-Quran. Yang ketiga, penghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, penghafal Al-Quran digolongkan sebagai orang-orang pilihan yang mulia bersama Nabi dan syuhada. Yang kelima, orang tua penghafal Al-Quran akan diberi mahkota pada hari kiamat. Yang keenam, penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota kehormatan dan jubah karomah. Yang ketujuh, penghafal Al-Quran akan memberikan syafaat pada keluarganya. Yang kedelapan, ada perintah untuk memuliakan ahli Al-Quran. Dan yang kesembilan, penghafal Al-Quran diprioritaskan hingga wafat. Lalu selanjutnya, yaitu pengertian dari adab membaca Al-Quran. Menurut Al-Atas, secara etimologi, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adaba yu'adibu tadib, yang telah diterjemahkan oleh Al-Atas sebagai mendidik atau pendidikan. Al-Ghazali dalam kitabnya Ulum ad-Din menyatakan bahwa pengertian akhlak adalah suatu keadaan dalam jiwa
yang tetap memunculkan suatu perbuatan secara mudah dan ringan tanpa perlu pertimbangan dan analisa. Sebagai manusia tentu mempunyai adab dan norma-norma tersendiri agar hidupnya terarah, baik norma terhadap diri sendiri, makhluk ciptaannya, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu norma yang perlu diperhatikan adalah ketika berinteraksi dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, membaca, menghafal, atau mempelajarinya. Al-Quran adalah kalam Allah, melafalkannya adalah aktivitas yang paling besar nilainya. Karena itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Dan ingatlah bahwa Rasulullah SAW diutus karena sesuatu yang penting dan mendasar, yaitu Al-Quran. Untuk berbicara dengan Allah adalah dengan memahami kalam Allah, yaitu memahami Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu adapun adab-adab membaca Al-Quran menurut Imam Nawawi. Yang pertama ikhlas, yang kedua membersihkan mulut, yang ketiga membaca dalam kondisi suci, yang keempat bertayamum jika tidak mendapatkan air, yang kelima tempat yang bersih, yang keenam menghadap kiblat, yang ketujuh memulai qiraah dengan ta'awuz, yang kedelapan membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah, yang kesembilan mentadaburi ayat, yang kesepuluh mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi, yang ke-11 membaca dengan tartil, yang ke-12 memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat, yang ke-13 menghormati Al-Quran, yang ke-14 tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab, yang ke-15 boleh membaca Al-Quran menggunakan qiraah sab'ah, yang ke-16 membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf, yang ke-17 membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, yang ke-18 tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran, yang ke-19 dianjurkan membaguskan suara ketika qiraah. Baiklah, sekian sudah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.